Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 2014, di negara Inggris terjadi kasus pembunuhan yang korbannya seorang wanita cerdas yang berasal dari India. Dan pembunuh wanita tersebut adalah suaminya sendiri yang baru dia nikahi lewat website perjodohan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa suaminya adalah seorang Nah, penasaran kan? Jadi begini ceritanya guys. Di jantung negara bagian Punjab, India, ada seorang wanita berusia 24 tahun bernama Farka. Dia menonjol karena kecantikan dan kecerdasannya. Dia unggul dalam studi, terutama di bidang informasi dan teknologi, yang menjadi kebanggaan keluarganya. Terlalu lama dalam kesendiriannya, dia pun mulai mencari pasangan hidup dan akhirnya bertemu dengan Jasvir Ram Gindai. Dia adalah seorang bankir terpelajar dari Punjab yang terkenal di London. Tetapi sebelum ketemu Farka, si Jasvir ini sudah bertemu dengan 15 calon istri dan semuanya tidak ada yang cocok dengannya. Dan pertemuan mereka berdua sebenarnya berawal dari sebuah website perkawinan. Dan pasangan itu langsung setuju untuk menikah karena kecocokan dan keserasian mereka berdasarkan satu budaya. Farka dan Jasvir akhirnya menikah pada 2014. Pada hari pernikahannya, rumah mereka sangat ramai dengan segala aktivitas, dengan dikelilingi aroma bunga dan lagu pernikahan tradisional. Farka juga dihiasi dengan lehenga merah indah dan henna yang cukup rumit di tangan dan kakinya. Jasvir pun menunggunya dengan anggun dalam balutan sherwani. Perayaan pernikahan mereka diakhiri dengan upacara vidai, di mana Farka memulai perjalanan barunya dengan Jasvir. Tetapi sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di balik perayaan akbar itu, rahasia dan kebenaran yang tak terungkap nantinya akan terkuak juga. Dengan hingar-bingar lonceng pernikahan yang masih bergema di kehidupan mereka, Farka pun sudah siap memulai perjalanan baru. Setelah menjalani proses visa yang rumit, akhirnya dia bisa tinggal satu atap dengan suaminya di London pada Agustus 2014. Kota tersebut adalah sebuah bentuk perpaduan antara sejarah dan modernitas yang sangat menjanjikan untuk membangun kehidupan yang baru bagi pasangan muda yang baru menikah tersebut. Walau pergeseran budayanya yang sangat besar, namun dengan sifat Farka yang mudah beradaptasi, membuat dia makin ingin masuk ke dalam lingkungan barunya. Mereka pun tinggal di daerah yang sangat nyaman, yaitu kota Walsall. Dan Jasvir yang pernah tinggal di London selama beberapa waktu lalu berperan sebagai suami sekaligus pemandu. Dia memperkenalkan Farka kepada teman-temannya dan mengajak dia ke tempat favoritnya di kota London. Dan bersama-sama mereka pun menjelajahi beragam tempat makan di London. Dari tampak luar, pasangan itu sih terlihat seperti pasangan-pasangan yang baru menikah lainnya. Tetapi beragam konflik hebat muncul dari dalam pasangan tersebut. Keintiman dan ikatan yang seharusnya tumbuh secara alami di antara pasangan yang baru menikah sepertinya salah guys. Farka yang seorang intuitif dan sangat jeli mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam pernikahannya. Saat Farka menjalani kehidupan barunya di London, dia mulai memperhatikan tanda-tanda aneh dalam perilaku suaminya. Suaminya itu suka pergi jauh dan tidak pernah menjelaskan habis pergi kemananya. Dia juga suka menjaga percakapan dan keintiman yang seharusnya tumbuh secara alami di antara pasangan pengantin baru tampaknya tidak ada sama sekali di kehidupan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, pengamatan dan interaksi Farka dengan beberapa teman dekat Jasvir membawanya pada kesadaran yang sangat mengejutkan. Dia menemukan bahwa suaminya sering mengunjungi klub-klub tertentu di London dan memiliki hubungan dekat dengan pria lainnya. Indikasi tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam hubungan sesama jenis. Dia juga menemukan bukti-bukti di iPad dan iPhone milik suaminya. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut, pengungkapan ini bukan hanya tentang seksualitas Jasvir, tapi juga tentang fondasi penipuan yang mendasari pernikahan mereka. Farka pun merasa dihianati dan tertipu.
dia lebih sering menekan Jasper. Dia mengancam akan membeberkan rahasia seksualitasnya kepada keluarga mereka karena takut terungkap sebagai homoseksual di komunitas yang mungkin tidak menerimanya. Jasper pun tidak berpikir panjang pada saat itu. Dia pun langsung mencekik Farka menggunakan pipa penyedot debu. Setelah melakukan tindakan tersebut dan dalam upaya untuk menyembunyikan kejahatannya, dia pun membakar tubuh istrinya di insinerator di dalam kediaman mereka. Oke guys, FYI, insinerator adalah sebuah tungku penghangat. Biasanya ada di rumah-rumah yang mempunyai tingkat suhu kedinginannya tinggi. Kalau kita mah di dapur ya guys, buat hangatin badan. Pada malam 12 September 2014, Jasper melaporkan kehilangan istrinya ke polisi setempat dan memberikan rincian terakhir kali dia melihatnya. Pihak kepolisian pun segera memulai penyelidikan dan mencatat semua informasi yang diberikan Jasper, termasuk kemungkinan tempat yang dikunjungi Farka atau teman-temannya yang mungkin dia hubungi. Sementara itu, asap yang tebal dan berbau aneh mulai muncul dari rumah Farka dan Jasper dan membuat para tetangga khawatir. Setelah diberitahu, Jasper mengaku membakar sampah rumah tangga di insinerator. Polisi akhirnya meninggalkan lokasi tanpa alasan untuk khawatir karena sudah dapat penjelasan dari Jasper. Pada tanggal 13 September 2014, setelah pembakaran awal jenazah Farka, Jasper pun membeli bensin lagi hanya untuk membakar sisa-sisa yang tidak terbakar seluruhnya pada malam sebelumnya. Dia juga berbohong kepada keluarganya dan pihak kepolisian. Dia mengklaim bahwa Farka telah meninggalkannya dan Farka menikah dengannya hanya sekedar untuk mendapatkan visa Inggris. Dia bahkan melaporkan Farka hilang ke polisi dan menunjukkan kepada mereka luka-luka yang dia klaim disebabkan oleh Farka kepada dirinya. Keesokan harinya, asap dan bau aneh terus menyebar di udara. Hal ini mendorong kunjungan polisi lagi, kemungkinan besar atas pengaduan para tetangganya Jasper. Kali ini penyelidikan mereka lebih mendalam. Seorang petugas polisi wanita, mungkin karena intuisi atau kejanggalan dari situasinya, dia pun memutuskan untuk memeriksa insinerator dari mana asap itu berasal. Pada saat diperiksa, dia pun kaget sekaget-kagetnya. Dia menemukan tengkorak manusia di tengah-tengah abu. Dan juga ditemukan beberapa perhiasan yang sering dipakai oleh Farka. Pihak kepolisian pun langsung mengindikasikan kemungkinan besar bahwa tengkorak manusia itu adalah jenazahnya Farka. Tidak lama kemudian, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan sidik jari milik Jasper pada wadah plastik yang menutupi sebagian tubuhnya Farka. Dan ditemukan sebuah cincin bertuliskan V dan G 2013. Dan ternyata cincin itu adalah cincin perkawinannya Farka. Pada saat itu, wajah polosnya Jasper dengan cepatnya runtuh. Dihadapkannya dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal di hadapannya. Dan akhirnya, dia pun mengakui semua kejahatannya. Nah guys, motifnya Jasper apa ya sampai bisa melakukan tindakan yang keji terhadap istrinya sendiri? Dan motifnya ternyata merupakan rahasia yang dipendam Jasper sejak masa mudanya. Ternyata dan paling nyata nih guys, si Jasper aslinya adalah seorang gay, yaitu seorang laki-laki penyuka sesama jenis. Dia telah menyadari orientasi seksualnya pada usia 12 tahun, tetapi merasa tidak dapat mengungkapkan hal ini kepada orang tuanya karena takut akan reaksi penolakan mereka. Karena ibunya Jasper adalah seorang ibu yang tegas. Dia juga sempat menceritakan kepada temannya tentang orientasi seksualnya. Namun, dia tidak pernah bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya sendiri. Setelah pengakuannya, Jasper pun langsung ditangkap dan ditahan. Beratnya kejahatan lalu dikombinasikan dengan bukti-bukti yang ada, memastikan bahwa jaminannya ditolak. Polisi bekerja dengan tekun untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dari TKP, termasuk bukti forensik dari tungku insinerator. Setelah kematian tragis Farka, keluarganya pun diberitahu oleh pihak kepolisian tentang situasi tersebut.
dan mereka pun langsung bergegas dari India ke Inggris. Dalam keadaan sedang berduka pun, keluarganya Farka tidak segan-segan membantu pihak kepolisian dengan memberikan bukti apapun yang diperlukan oleh pihak kepolisian, termasuk barang-barang pribadi seperti foto-foto yang memperlihatkan Farka mengenakan perhiasan yang sama dengan yang ditemukan di dalam tungku insinerator. Persidangan diadakan di pengadilan London dan jaksa mengajukan kasus yang kuat. Buktinya pun sangat banyak. Sisa-sisa jasad yang ditemukan di insinerator, perhiasan yang diidentifikasi sebagai milik Farka, laporan palsu awal Jasvir tentang hilang istrinya. Dan yang paling parah adalah bukti rekaman CCTV saat Jasvir membeli bensin juga menjadi bukti penting yang menguatkan kronologi kejadian dan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Para saksi, termasuk tetangga yang pertama kali melihat asap dan petugas kepolisian yang menemukan kejadian mengerikan tersebut, mereka pun dipanggil ke pengadilan. Kesaksian mereka memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa-peristiwa menjelang dan setelah kejahatan tersebut. Tetapi tim pembela Jasvir berusaha menampilkan klien mereka dengan cara yang lebih simpatik, menyoroti tekanan masyarakat yang kliennya hadapi karena perbedaan seksualitasnya yang tersembunyi. Mereka berpendapat bahwa ancaman pengungkapan dan konfrontasi berikutnya dengan Farka dapat menyebabkan kesalahan penilaian sesat pada diri Jasvir, sehingga terjadilah peristiwa tragis tersebut. Setelah serangkaian sidang pengadilan yang intens, juri yang terdiri dari 5 pria dan 3 wanita mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang diajukan. Tidak lama kemudian, keputusan yang bulat dari mereka pun jelas bahwa Jasvir dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Mengingat sifat kejahatan yang keji dan tindakan yang sengaja dilakukan Jasvir hanya untuk menutupinya, hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Hakim persidangan pun mengutuk tindakan Jasvir sebagai tindakan yang mengejutkan dan sangat-sangat jahat. Dan kasus tersebut meninggalkan bekas yang tak terhapuskan bagi semua orang yang terkena dampaknya. Akhirnya, Jasvir Ramgindai divonis penjara seumur hidup. Dengan ketentuan, ia menjalani hukuman minimal 21 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oke guys, itulah cerita dari seorang pria yang tega membunuh istrinya gara-gara identitasnya sebagai seorang penyuka sesama jenis terungkap oleh istrinya. Aduh, kayak cerita di negeri-negeri kita ya guys. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Mohon maaf jika saya ada penyebutan kata-kata yang salah dari nama dan kata-kata lainnya yang sangat susah saya ucapkan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.